Masuk. Bentar ya Dew ya. Kita masih nunggu sekitar beberapa menit lah. Kita nunggu teman-teman gabung dulu. Yang tadi sudah gabung, ada beberapa yang sudah gabung. Kita paksa untuk keluar dulu. biar gabung lagi. Ini baru 6 orang nih gabung. Sayang sekali soalnya nanti kalau misalnya kita mulai, nantinya yang datangnya telat, nanti ini ketinggalan informasi. Iya, namanya jadi ganggu. Mbak Baby kucing mana kucing lagi bobo. Kucing lagi pada bobo. Bentar. Iya. Bentar ya. Oke. Selamat datang Mbak Tantrini lagi. Terima kasih Mbak Atma. Ada Neko Peoni, Mbak Reni, terima kasih. Mbak Pi, ada Alamanda lagi yang sudah gabung. Terima kasih sudah gabung kembali. Ini Mas Handoko Pendongeng, terima kasih sudah gabung. Kita masih nunggu beberapa orang lagi biar nanti bahasannya tidak baju mundur atau yang datangnya telat tidak ketinggalan. Kebetulan Dedewnya juga ngumpet dulu. Mbak Mutafa Kuromah, selamat datang juga. Selamat malam. Nah, ini udah mulai banyak nih, Dew. Kita mulai aja. Waktunya juga sudah 5 menit dari setengah 8. Kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Blog Farmers atau teman-teman sahabatnya Blog Farm, sahabatnya kami, sahabatnya Dedew, sahabatnya yang ada di Instagram, yang sudah tertarik bergabung dengan Ngoblog. Ini Ngoblog yang ke-14, season 14 ini istimewa sekali karena kita menghadirkan sesi kepenulisan lagi. Ini temanya juga yang tidak biasa nih. Temanya tentang penulisan cerita komedi. Nah, kita nggak main-main. Kita datangkan ahlinya, ahli dari penulisan cerita komedi. Ya kalau misalnya teman-teman tahu, mungkin nama Dewi Rika, nama Dewi Rika itu sudah terangkat sejak lama berkat novelnya Anak Kos Dodol, AKD ya. Udah berapa AKD itu berapa seri, Dew? Suaranya hilang. Yuk. Halo Bekasi. Gangguan sinyal lagi. Nah, Mbak Ut nih. Mutafakur Rahmah. Aku penggemar geng Kemoceng katanya. Ini Dewi yang mesti tahu kayaknya nih. Dah, siap. Udah, ya. Oke. Oke, jadi tadi saya cerita bahwa ini Dedew ini terkenal sekali sama AKD-nya, Anak Kos Dodolnya. Itu serinya ada berapa buku sebenarnya, Dew? Berapa ya? 7 apa ya? 7 ya? Sama termasuk 4. yang komik? Oh iya, apanya? Komik. Jadi bukunya 7. Bukunya 7. Komiknya 4. Oh, komik 4. Ya. Dan itu laris semua ya? Amin. Nah sekarang kita mulai nih. Ini ngobrol-ngobrol nih karena teman-teman mungkin pasti udah penasaran nih cara-cara nulis cerita komedi. Nah ini pertanyaan pertama sebenarnya. Ini saya udah nyiapin soalnya biar gampang menanyanya. Pertanyaan penting ini di Facebook juga ada yang nanya, apakah penulis cerita komedi itu harus orangnya lucu? Maksudnya dalam keseharian mungkin orang bandinginnya sama Raditya Dika gitu kan. Raditya Dika itu selain memang nulisnya memang lucu, seharinya juga dia memang lucu gitu kan, bahkan jadi komika juga gitu. Nah ini poin penting juga nih. Kira-kira menurut Dede penulis cerita komedi itu harus asli di kehidupan sehari atau enggak nih? Kalau lihat ini ya, kayaknya enggak ya. Aku kan kalau kehidupan sehari lain gitu. Nggak bodor gitu. Beda kayak Bang Boim ya, Bang Boim Lebon kan. Aslinya bodor,
kayak Raditya Dika juga tuh kan sebenarnya aslinya nggak lucu, orangnya malah diem gitu. Tapi dia komika Tapi kan, Raditya Dika kan? berarti kan dia nyiapin kan ya, bukan yang Oh. hari-harinya kayak gitu. Nah, penggemarnya. Berarti nggak penting ya. Jadi kalau misalnya ini kan banyak yang udah merasa, aduh saya orangnya nggak lucu gitu kan, ngobrol juga saya mah nggak pernah lucu. Pengen nulis cerita komedi berarti bisa kan sebenarnya? Iya bisa. Jadi siapa aja bisa, walaupun orang nggak lucu pasti bisa nulis juga. Itu kan. Berarti jangan minder duluan ya. Iya. Nah ini kalau misalnya diri kita sendiri memang bakatnya memang nggak lucu ya secara pribadi, seharian ngomongnya gitu biasa-biasa gitu, malah pendiam gitu. Kira-kira poinnya yang harus disiapkan pertama kali nih Del. Kalau misalnya ingin nulis cerita komedi, misalnya ada ritual khusus atau gimana, misalnya makannya harus apa. Kalau Dedem sendiri gimana nih ritualnya sebelum nulis komedi? Enggak sih Kang. Biasanya kalau ini ya bahan dulu dikumpulin, ya disiapin. Enggak ya. Kalau biasanya biar site-nya kekinian, ceritanya ya rajin mantengin medsos ya. Jadi kita takutnya yang sekarang hits apa, bahasanya apa, bahasanya apa, yang ramai dibahas apa, kayak gitu. Betul. Nah ini, oh iya nih dari Laura juga bilang kalau Rowan Atkinson juga aslinya serius gitu kan, Mr. Bean kan, cuma kalau secara ini kan kocak ya, tapi ternyata seharinya memang dia serius. Ini berarti teman-teman itu yang siapa tadi, Mbak Liza kalau nggak salah, Mbak Liza tadi nanya gitu kan, ini orang-orang penulis cerita lucu itu memang harus lucu aslinya ya. Saya bilang, saya juga nggak lucu sih sebenarnya, aslinya saya orangnya serius. Ternyata dia juga enggak ya. Orang selalu lucu ya. Jadi teman-teman ini harus dicatat bahwa nanti kalau misalnya memang pengen nulis cerita lucu, nggak usah terpikirkan atau terusah terbebani dengan pikiran seperti itu. Nah ini kenapa tertarik nulis cerita komedi Del? Kan sebenarnya kan romance ada, anak-anak ada, kok cerita lucu. Dan ternyata memang kalau lihat sudah identik gitu, Dede itu AKD gitu, anak kos dodol, berarti cerita-cerita lucu gitu ya. Kenapa tertarik ke cerita komedi? Ya dulu sih gara-gara itu banyak cerita-cerita lucu anak kos itu ya. Gitu. Jadi tertarik, kayaknya kan seru gitu. Tapi habis anak kos ini jadi keterusan. Jadi kita nulis yang komedi gitu. Jadi sampai sekarang juga masih jadi nulis komedi gitu. Mungkin ya jadi kayak branding ya. Iya, brandingnya kamu sudah. Apalagi dulu yang di penerbit Gradien ya, kebanyakan memang cerita lucu semua kan ya. Iya. Jadi pokoknya yang nulis di ini Gradien identik dengan cerita lucu gitu. Kalau misalnya mau nulis roman kirim ke sana, kayaknya masih merengkut dulu nih. Diterima nggak? Diterima nggak? Soalnya pas itu masih ini ya, masih komedi. Ini langsung nih, biar nyambung di Mbak Yovita, Mbak Vi dari Banyuwangi. Inspirasi cerita komedinya dari mana deh? Biasanya kalau ada deh. Jadi biasanya dari kejadian sehari-hari ya, jadi kayak pengalaman gitu kan. Kayak anak kos itu kan pengalaman waktu kuliah sama kos. Terus ada yang Tribo itu tentang zaman SMA itu cerita-cerita gitu. Nah sekarang tuh pengen bikin tentang tiga saudara cewek semua, yaitu dari bisa diulik juga ya. Pengalaman orang, jadi nanya kan di medsos, punya pengalaman ini nggak, seru nggak bareng saudara gitu kan. Biasa kan kalau saudara misalnya bergerak kayak gitu ada yang seru-seru. Nah itu aku kumpulin terus buat cerita, tapi belum selesai sih. Ini ada ini kalau misalnya cerita komedi gitu ada diperbuasnya nggak deh, misalnya ini padahal ceritanya sih lucunya dikit tapi gayanya kita kok biar kepancing gitu kan, diperbuas humornya gitu. Iya, jadi kalau nulis cerita itu sebenarnya kita jangan lebay gitu lah. Lebay, harus lebay ya. Lebay gitu.
sebenarnya mungkin kejadiannya kayak gimana, kita bikin lebih ini dengan, jadi kita lebaynya tuh dengan bentuk ceritanya, dengan gaya bercerita, mungkin adegannya juga kita bikin gimana lah ya gitu, jadi lebay. Intinya lebay ya. Nah ini tips-tips yang utama ini teman-teman, ternyata memang kalau nulis cerita komedi itu harus lebay gitu. Jadi kalau ceritanya sebenarnya lucunya tuh dikit gitu, tapi kita bumbuin yang banyak biar kita lebay-lebayin biar keangkat kan lucunya ya. Iya kan. Ini. Nah ini ada langsung nih Mbak Laura. Ada rumusnya nggak nulis komedi atau SOP-nya? Kira-kira deh. SOP-nya pokoknya kita tulis dulu, nanti apa yang pengen diceritain kita tulis dulu, nanti kita baca ulang. Nah itulah kita masukin bagian-bagian lucunya Kak, kita apa atau gimana lah kita bikin adegan apa gitu kan, kayak berbalas pantun ya, kayak misalnya Bang Boim berbalas pantun gitu, gimana, atau bisa juga kalau misalnya dia kasih Indro kreatif apa gitu ya, jadi nanti kita tulis dulu, nanti baru dimasukin adegan-adegan yang lucu gitu. Berarti ada tahapannya ya. Tahapan pertama itu tulis dulu. Tulis mau lucu atau nggak lucu, tulis dulu. Yang jelas alurnya udah dapet ya. Nah, yang kedua, kita lihat di posisi mana yang bisa kita tambahkan. Kita insert kelucuannya. Itu kan, mana yang perlu dilebaikan, mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurangi. Gitu deh ya. Betul. Jadi, ini Mbak Laura ya. Mbak Laura ini rumusnya sebenarnya kalau rumus sih nggak ada. Nah, rumus kadang-kadang kalau nulis kita juga saya nulisnya. Tapi ada tahapannya. Kalau ala Dedew ini, tulis dulu ceritanya, setelah itu edit. Nah, editnya nanti masukin kira-kira lebaynya perlu di mana, ya ini harus ditambahin apa, ya ini lucunya apa. Kadang-kadang dialog juga harus gitu deh ya. Kalau pas pertama nulis mungkin dialognya nggak lucu. Tapi nanti pas diedit, dialognya dilucuin. Oh ini kayaknya kalau gini lucu ya. Gitu. Tambah gitu ya. Nah. Oke Mbak Laura gitu ya. Ada yang tambahin Del? Nah ini kan. Nah ini Mbak Tantri ini. Kalau saya biasa nulis horor. Nah horor kan jauh banget gitu dari komedi. Perjuangan apa saja yang harus dilakukan untuk bisa nulis komedi? Dari horor ke komedi, kira-kira dia gimana nih? Perjuangan apa katanya yang harus dilakukan agar bisa nulis komedi? Semangat! Sebenarnya malah, kalau kita misalnya punya cerita horor, mungkin bisa kita jadiin komedi ya, Kang? Nah. Kayak ini kan, kayak gini nih. Anak dodol ini horor. Jadi yang seri horor ya itu ya. Jadi aku ngumpulin cerita-cerita yang horor tapi dibumbuin komedi gitu. Jadi ya dibikinnya tetap aja adegannya gimana, cerita kapan. Horornya ada. Tapi tetap aja pas nulisnya juga serem. Kebayang-bayang lah. Nulis harus siang. Nah ini Mbak Tantri ini ternyata bisa horor, perjuangan untuk menjadi komedi itu sama. Itu mungkin nanti salah satu referensinya buku yang Dedew itu, yang AKD itu, yang apa Dew itu, yang judulnya, yang seri apa Dew? Ini anak dodol horor. Nah itu, yang horor itu nanti kira-kira nanti di hororinnya kayak gimana? Yang dikomedikannya seperti apa gitu? Yang jelas tokoh-tokohnya memang sudah komedi kan ya? Ya sudah komedi. Ya. Jadi kan ya kan udah komedi, jadi tinggal adegan horornya itu kan yang kita ini. Ya. Nah ini salah satunya. Kalau misalnya menurut Dedew lebih enak nulis cerita komedi itu berdasarkan pengalaman pribadi yang personal literatur ya. Kita tahu personal literatur kayak Kambing Jantan, kemudian dulu ada juga Mas Cupid Bos, kemudian yang Dedew juga AKD, atau yang cerita-cerita fiksi kayak Jomblonya Aditya Mulya, atau nanti kalau misalnya kayak Dua Telitnya Iwok misalnya. Kalau Dedew sendiri cenderung kemana nih? Apa pelit personal literatur atau ke yang visi murni?
Jadi kan sekarang tadinya kan emang sulit ya sama literatur kan. Nah, tapi sekarang berkembang lah ya. Nanti kalau misalnya cerita tentang diri sendiri habis kan ya ininya ya. Jadi sekarang lagi bikin novel komedi, tapi ini berasal fiksi ya gitu. Tapi paling tetap juga cari-cari ceritanya tuh dari teman-teman yang punya pengalaman kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang penulis pemula nih, yang mau nyoba, itu bagusnya pelit dulu atau langsung ke ini deh, langsung ke novel misalnya, novel komedi. Kalau ngelihat sekarang sih kan kalau pelit kayaknya agak susah ya. Susah ya? Sekarang soalnya yang tren kan apa sih romance ya, istilahnya yang kata-kata indah gitu. Tapi tetap untuk novel komedi tetap ada pasarnya. Jadi kalau aku sih sebaiknya sekarang bikin, misalnya walaupun ceritanya dari personal dari pelit, kita sendiri dibikin novel komedi aja, dibikin penulisan itu komedi, novel komedi gitu. Tapi kalau buat latihan bagus juga ya, kita bikin coba ala pelit ya, personal literatur ya. Di blog misalnya. Ini kan rata-rata nih kita sebagai blogger, aduh, mantan. Oh, Dede masih blogger. Kalau saya mantan blogger. Kalau misalnya kita coba nulis dulu, gimana? Bang Iwo kapan? Aduh, blog saya udah bulukan semua. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pengalaman pribadi ya, mungkin bisa nulis ala anak kos dodol gitu kan. Pengalaman lucu-lucunya dulu pas di sekolah misalnya, atau misalnya pas di kampus, apa di kosan misalnya kan, itu cerita kosnya Dede sama cerita kosnya teman-teman pasti beda gitu kan. Pasti beda, mungkin bisa ditulis ya sebagai latihan ya. Meskipun sekarang pasarnya pelit mungkin sudah tidak sebagus dulu, tapi sebagai latihan untuk nulis komedinya seperti itu bisa dicoba ya. Itu dong ya. Ya, bisa kan, jadi sekalian dikumpulin kan ya. Jadi kita nulis di blog, temanya yang misalnya sama, misalnya tentang marketing misalnya. Tinggal ganti tokoh. Ganti tokohnya sudah jadi. Oke, itu salah satu tipsnya juga. Teman-teman yang mau nulis cerita komedi itu mungkin bisa latihan dulu dengan personal literatur. Nanti nulis ala anak kos dodo, atau misalnya kambing jantan, atau Mas Cupid Bos, itu kumpulin pengalaman lucunya, nanti kumpulin atau latih sebagai latihan ya. Atau kalau nggak juga tokoh-tokohnya diganti, nanti jadiin fiksi. Ini dari Alamanda Design nih. Alamanda Design. Dalam membangun konsep cerita komedi, apa saja yang harus diperhatikan? Ini agak-agak berat nih, Dew. Kira-kira dalam membangun konsep cerita komedi, apa saja yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan ini poin-poinnya berarti ya. Misalnya nih, apakah tokohnya harus sudah lucu? Apakah misalnya alurnya memang harus yang absurd misalnya, yang tidak masuk akal biar lucu, atau gimana nih? Kalau ini sih pokoknya ya tokohnya dulu kali ya. Misalnya kita mau bikin cerita ya tokohnya dulu. Biasanya kita kelebihan kekurangannya itu bisa jadi lucu kan. Misalnya orangnya pelupa atau orangnya pemarah gitu bisa digali. Jadi dalam pas kita nulis itu bisa digali lebih banyak kayak gitu. Jadi konsepnya paling tokoh. Ya kita juga ngumpulin ceritanya juga biar nggak kebakaran tengah jalan ya kan. Gitu ya, kita dari tokoh. Kalau alurnya gimana? Alurnya sih ini, tapi nggak ini ya, paling kita paret-paretan kayak outline ya, tapi itu kan nggak takut ya. Yang novelnya Kang Iwan gimana? Saya nanya deh mending. Nah ini kayaknya nih. Ini mungkin kalau tadi yang ditanya Alamanda ini nih, membangun konsep berarti kan tokohnya memang harus sudah kita bikin kelebihan kekurangannya ya. Jadi yang bisa misalnya dianggap lucu mana, yang bisa menjadi pembangkit kelucuannya mana, atau misalnya dialognya gimana deh kira-kira cara membuat dialog atau narasinya biar lucu gitu. Karena kalau misalnya yang romance kan ceritanya atau kalimatnya puitis, misalnya mendayu-dayu, atau misalnya berbunga-bunga lah gitu. Nah kalau komedi kan memang harus menyentil gitu, menyentil pembaca biar bisa ngilik-ngilik gitu, biar ketawa.
bikin ininya kira-kira. Komedi biasanya kalau komedi itu percakapan yang relate sama kita gitu untuk membaca ya, misalnya sekarang apa yang lagi ngetren, misalnya drama Korea lah gitu, mungkin percakapannya misalnya muncul siapa gitu kan, jadi yang baca tuh oh yang ini yang dimaksud ini gitu. Kalau aku sih gitu sih ya kan, gitu yang lagi kekinian apa gitu. Nah, berarti ini catat nih, yang suka drakor, yang suka K-pop, ini bisa jadi salah satu sumber kelucuan. Misalnya namanya kan, oh ngaku-ngaku tokohnya kayak siapa gitu kan, kayak misalnya siapa Lee Min Ho, atau siapa lagi, nggak ngerti ini siapa, saya nggak suka drakor, taunya Lee Min Ho doang. Nah, itu bisa jadi sumber ya, bisa jadi sumber ngaku-ngaku Lee Min Ho, atau misalnya ngaku-ngaku siapa, atau dikorek-korek lah tentang plesetan. Kalau plesetan gimana deh? Ya, plesetan juga gitu. Bisa, plesetan, masih bisa kan ya? Quote apa gitu di plesetan gitu ya. Nah, itu berarti salah satunya. Kalau yang lagi happening kalau sekarang memang paling bagus itu ngomongin tentang Korea gitu kan, tentang drakornya kayak tentang musiknya gitu kan. Ya bisa diangkat itu. Jadi kalau misalnya suka nonton drakor, ambil tokohnya siapa, ayo bikin, bukan menjelek-jelekan si tokoh, tapi berkaitan dengan itu ya. Misalnya gara-gara dia nonton drakor gitu kan, jadi pelajarannya gimana atau pekerjaan rumah gimana, itu jadi sumber-sumber kelucuan ya. Jadi mau masak masakan Korea, terus lagi masak gimana gitu gagal gitu kan, bisa jadi sumber itu kan. Di drama kayaknya enak, pas dicoba kayak gini kan, orang lidahnya beda kan kayak gitu. Nah, sip kayak gitu. Misalnya pengen samyang nih, yang gampang nih. Samyang dia nggak suka pedas tapi pengen nyobain makanan Korea gitu kan. Nyobain samyang. Oh ternyata samyang pedas gitu kan, sampai mules atau gimana. Nah, itu kan bisa diangkat ya. Ya, gitu. Jadi masakan juga, masakan kata tadi tuh. Misalnya masak apa, bulgogi, apa sih bulgogi atau apa kayak gitu. Itu kita bisa jadi salah satu. Ternyata maksudnya redok lebih enak daripada bulgogi gitu. Oke, ini lagi nih di alamat. Misalnya skema yang harus ditulis, Mbak Dede kira-kira gimana? Skema komedi. Mungkin kalau skema seperti outline ya. Outline tetap Dew ya. Misalnya kita bikin novel ya pasti jalan ceritanya ya, outline misalnya ini misalnya si A tokohnya pengen ketemu bintang Korea Lee Min Ho gitu, jadi kita detail gitu misalnya, tapi itu buat bantu kita nulis aja ya kan ya, sebagai apa sih, nanti kan bisa di inspirasi aja ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah masuk. Ada Mbak Indah Vinia, ada Diah Dwiarti, ada Akli Bestari, ada Dedi Huang. Ini ada lagi cara mengembangkan kosakata. Mengembangkan kosakata gimana Kak Dedeo? Aku nulis blog aja nggak jelas kalimatnya. Nah ini. Kalau kosakata iya banyak baca, banyak nonton ya. Kadang ya mantengin medsos itu juga jadi banyak itu. Kita kosakata itu misalnya gabut. Itu kan kalau nggak tahu ada nggak di KBBI ya. Tapi kalau di ini harus up to date ya. Tapi ngerti gabut itu apa gitu kan. Jangan misalnya kita bikin komedi tentang anak sekarang tapi bahasanya masih yang ini ya apa yang zaman dulu. Iya gitu kan. Doski. Wah, itu tahun-tahun berapa? 90-an banget ya. Ketahuan yang nulisnya bapak-bapak, mak-mak gitu. Iya gitu kan. Ketahuan gitu angkatannya dibakat umur kan. Ntar yang ada anak milenial ngebanting itu, banting novelnya novel apaan sih gitu, masih doski-doskian. Tante yang ngurus deh ketahuan. Makanya berarti hati-hati nih teman-teman, hati-hati kalau misalnya nulis jangan merasa so lucu, tapi ternyata kita mengambil kosakata yang tidak pas gitu. Kita ngambil settingnya atau tokohnya remaja nih, ABG milenial,
Tapi masih pakai kata-kata kosakata zaman dulu. Ini nanti ketahuan bener kata dia ketahuan umurnya nih, ketahuan angkatannya gitu. Wah, ini angkatan babi gue banget gitu. Jadi cobalah kalau salah satunya. Jadi Mbak Atma Devara ya, ini mengembangkan kosakata itu salah satunya adalah dengan up to date dengan bahasa kekinian. Gitu. Itu lebih mudah ditangkap ya. Iya, benar. Oleh ini lebih ditangkap oleh pembaca nantinya. Jadi kalau misalnya ABG tapi bahasanya harus ABG juga harusnya bahasa yang sekarang gitu kan. Saya nggak ngerti nih. Buat apa lagi deh? Mager, apalagi banyak ya. Banyak ya. Ya jadi kalau misalnya anak saya bilang B aja gitu kan. Oh berarti biasa aja gitu kan. Kayak gitu. P gitu apa gitu kan. Oke. Oh ada Mas Ali Muahir. Oh ini rajanya cerita anak nih. Ini yang nyemplungin saya ke dunia komedi juga nih Mas Ali nih. Ada Ana Nurhayati, terima kasih. Ini Atma Devara kayaknya serius nih dia pengen jadi penulis cerita komedi. Aku garing jadi nggak bisa melebay-lebaykan gitu gimana nih? Apa dia pernah garing nggak Del? Sering. Oh, sering ya? Kita minta tolong teman baca, Kang. Ini gimana menurut jelek? Ya, jadi kayak gitu misalnya, jadi bisa minta tolong ada pembacanya gitu. Kira-kira menurutnya gimana? Udah bikin ya, garing nggak? Terus ya banyak ini latihan aja ya, lama-lama juga bisa sih. Itu kalau kegaringan itu. Nah, itu. Jadi jangan khawatir kalau garing, Atma Devara ya. Garing itu adalah salah satu jalan untuk basah. Jadi kalau garing disiram aja biar basah. Jadi latihan, kata Dede, latihan nulis karena kalau misalnya pertama kali garing, iyalah pasti. Nanti cari teman yang baca. Kira-kira teman dengan kalimat garing itu bisa ketawa nggak? Kalau nggak ketawa berarti memang garing gitu kan. Ini harus dibasahinnya yang mana nih gitu. Berarti kalimatnya harus coba diganti lagi gitu kan, atau misalnya kosakatanya diganti lagi atau ngulik-ngulik lah. Sebenarnya sama aja kayak nulis cerita anak ya, cerita anak atau cerita romance juga sama. Jadi kadang-kadang ini kok cerita romance tapi nggak romance gitu, nggak puitis atau nggak mendayu-dayu atau gimana lah gitu. Ternyata memang harus banyak berlatih. Tapi kalau misalnya ini modal pertama niatnya udah niat pengen nulis cerita komedi itu sudah jadi modal bagus. Gitu. Jadi apa Devara ya, teruskan berlatihlah untuk menjadi lebay. Kata Dedeu ini juga. Nah ini kayak Mom Traveler juga sama ternyata. Gimana caranya bisa lebay tapi jatuhnya nggak garing Mbak. Nah, Mbak Dedeu nih, ulangi lagi yang tadi. Lebay tapi nggak garing gitu. Latihan ya. Latihan. Ya itu paling kita cari ini pembaca itu ya. Kira-kira. Ya. Ya itu. Tapi cari pembacanya jangan yang sadis-sadis kali ya. Biar nggak ini. Oke gitu ya. Jadi Mom Traveler sama tadi jawaban untuk yang Atma. Jadi kalau misalnya garing, jangan khawatir. Garing itu ada jalan untuk menuju basah. Ya, minimal garing dulu lah gitu. Daripada ngelus garing dulu. Setelah garing nanti otak-atik lagi biar nanti jadi basah. Biar orang bisa lucu ketawanya. Bisa bacanya ya. Kapan aja bisa diedit. Oke. Ada lagi sebentar. Nah, ini. Oh iya, Kang. Sebenarnya kan nggak mesti kita nulis komedi dengan gaya komedi itu nggak mesti dengan kita harus nulis buku. Nulis buku itu apapun bisa jadi ini. Misalnya kita nulis di blog, gaya penceritaan kita yang komedi kan juga bisa lebih menarik ya. Atau kita nulis buku anak, gayanya yang komedi gitu bisa. Jadi nggak harus nulis buku komedi gitu kan nggak. Jadi gaya komedi itu bisa kemana-mana. Ya. Dia diselipkan ke buku anak, bisa diselipkan buku remaja, buku dewasa pun sama gitu ya. Sama berarti komedi kita bisa memainkan ya.
Nah ini Mbak Labibah katanya, statusku lebay tapi garing sampai orang muntah. Nah, itu loh lebay Gak kayak apa-apa, gitu. ciri khas. Ciri khas maknya, ciri khas maknya memang ini katanya. Memang lebay tapi garing. Nah kalau misalnya kita lihat anak kos Dodo itu kan memang sudah sampai difilmkan ya, sampai difilmkan berarti memang pembaca sudah banyak sekali, sudah ada fans beratnya AKD lah, anak kos Dodo. Kira-kira caranya Dede, bagaimana cara agar komedi yang kita tulis itu mengena di hati pembaca sampai penasaran, sampai pas kita ngeluarin buku kok pengen baca lagi, jadi sampai ya itu fans berat, sampai sudah jadi fans beratnya Dede lah, atau misalnya aku fans beratnya AKD, banyak loh itu yang ada, aku fans beratnya AKD. Kira-kira cara bikinnya yang ceritanya yang mengena itu gimana? Mungkin segmennya ya, Kang. Jadi misalnya kita segmennya berarti kalau anak kos Dodo itu pembaca yang kuliah, yang pernah kuliah, yang pernah ngekos, ya gitu ya, kita gimana biar cerita kita tuh terhubung sama mereka gitu. Jadi nggak ada aja ya, misalnya ya apa sih, jadi kita cari apa sih yang sekarang lagi, misalnya kita mau nulis tentang apartemen, ya udah kita carilah cerita-cerita yang apa yang tentang mereka, jadi kita nggak bikin tapi berdasarkan riset juga ya, misalnya apa sih yang mereka ini gitu. Jadi anak kos juga pas anak kuliahan kayak gitu, apa sih yang biasanya dihebohkan kalau anak kuliahan atau anak kos gitu, itu sih ceritanya, jadi yang relate dengan segmen kita gitu. Jadi benar-benar real life-nya ya. Jadi kalau misalnya kalau kita baca dari AKD itu, banyak AKD teman-teman ya yang misalnya yang belum baca. Jadi AKD itu pasarnya itu jelas. Jadi ex ABG ya, remaja muda, dewasa muda ya, anak-anak kuliahan lah. Jadi dunia kuliahan itu seperti apa, kemudian dunia kos itu seperti apa. Jadi kalau misalnya pas baca AKD, ini gue banget gitu kan. Ini kemarin juga ngalamin kayak gini gitu kan ya. Jadi nyasar-nyasarnya ya. Jadi teman-teman, salah satu juga ini kalau misalnya pengen cerita komedi kita nempel di pembaca itu, targetnya harus jelas gitu. Targetnya kalau misalnya kita nyasar ABG ya ABG gitu. Anak sekolah berarti ya, kehidupan sekolah, kemudian ada kantinnya, ada perpustakaannya, ada pacaran di apanya gitu kan. Toiletnya seperti itu, berarti dunia sekolah. Kalau misalnya anak kos, berarti kan di kosan. Sampai hantu-hantunya pun dibawa sama Dedeo. Ada satu seri horor AKD. Aduh ampun ini. Jadi memang yang memang ngalamin masa-masa horor, ternyata memang di tempat lain, di kosan lain juga ada gitu. Ya, itu kan di bagian dari kehidupan kos. Nah, itu. Jadi itu ya tipnya. Jadi kalau misalnya dari tadi kan gaya cara penulisan sekarang juga idenya dari mana sebenarnya kita bisa lihat sekeliling kita. Itu ide kalau misalnya kalau kita tanya ide itu ada di sekeliling kita, kayaknya memang basa-basi ya, tapi memang bener ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau nulis komedi yang dekat dengan kehidupan, misalnya kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita bisa kali ya lihat apa misalnya kita kejadian sama kita dengan anak-anak kayak gitu kan, banyak yang bisa ditulis ya. Apa misalnya sekolah daring ini kan bikin itu kan jadi ini biasa emak-emak daring sekarang ya, mama daring menghadapi anak-anak daring, itu bisa ditulis. Nah emak-emak ini ide bagus sebenarnya. Ini pasti banyak sekali kejadian lucu deh ya, emak-emak menghadapi anak-anaknya lagi daring, ini bisa jadi ide sebenarnya. Nanti kalau misalnya idenya cuma satu, ceritanya cuma satu, ajak mama yang lain. Ayo kita bikin buku pengalaman mama daring gitu kan. Itu bagus. Nah, gitu. Jadi salah satu caranya mungkin sebenarnya kita bisa lihat banyak status lucu deh ya. Kalau kita di sosmed ya, di Facebook, status mama yang nulis tentang pengalamannya menghadapi anak-anak yang lagi daring di rumah, yang marah-marah gitu. Nah di Facebook kan ya kan banyak kan itu. Jadi jangan salah gitu, sebenarnya kita sudah bisa membuat cerita lucu dengan menuliskan pengalaman pribadi. Nah sekarang jadi kalau misalnya saya bisa nulis cerita lucu,
Coba lihat statusnya. Coba lihat statusnya. Itu sudah lucu-lucu sebenarnya. Sudah bisa sebenarnya. Iya kan? Nah itu. Iya. Jadi tinggal oh ini pengalaman pribadi. Jadi benar kata Dev tadi, AKD pun ditulis dari pengalaman pribadi. Nah, kalau teman-teman mak nih, mama atau misalnya yang remaja juga yang sekarang lagi daring nih, yang lagi sekolah online dari rumah, itu pasti pengalamannya banyak, coba ditulis. Mau lebay, mau garing tulis dulu. Mau lebay nggak masalah. Lucu nggak lucunya tulis aja dulu. Itu salah satu modal nanti. Kumpulin, diolah lagi, kira-kira nanti dibacain sama teman. Ternyata lucu. Jadi kan satu cerita. Nanti siapa nanti dia mau ngumpulin emak-emak atau teman-teman yang sudah nulis pengalamannya selama pandemi ini. Itu ya. Jadi teman-teman, ini kok nggak maju ya. Coba sebentar. Nih kayak maknya nih. Emak-emak daring ngajarin anak yang lagi daring dan dia sendiri sedang daring. Gitu, ini pusing ini. Emak-emak daring ngajarin anak yang sedang daring, sementara dia sendiri daring. Nah itu. Mak tulis emaknya coba tulis itu nanti dan coba dikoordinir emak-emak seluruh Indonesia. Kita bikin audisi pengalaman. Kayaknya lucu nanti ada saya ininya. Lagi banyak ya. Dari Rosalie pengalaman ini selama daring ini banyak ya pengalaman yang kira-kira lucu misalnya di rumah. Iya, kalau tuh bahasa Jawa, Kang. Bahasa Jawa. Ada soal 10 kan. Terjemahin artinya ini nggak nih. Akhirnya ngeliat Google. Ngomong gitu jelasinnya bahasa Jawa tuh gimana kan? Lihat di Brandly. Ini ada. Berarti ini memang produk daring sekali ya. Jadi karena nggak ngerti, nanti akhirnya jawabannya pun nyari daring juga. Berdasarkan orang Sunda nyasar di sana di Jawa Tengah. Ini daring atau darting katanya? Mbak Imo, daring atau daring yang akhirnya membawa menjadi darting? Padahal pengennya darling. Nah ini Mbak Anissa Widiarti. Mbak Anissa terima kasih sudah gabung. Nah ini Mbak Anissa juga bilang, betul Kang, kerempongan emas sebenarnya lucu asal nggak dalam kondisi lapar katanya. Nah itu kan lucu sebenarnya. Jadi mama tuh udah bisa lucu sebenarnya. Statusnya lucu-lucu, tapi kalau disuruh nulis yang serius, nah gitu. Terus biasanya mereka panik sendiri gitu, udah merasa nggak bisa sendiri. Padahal bikinlah tulisan ala status gitu kan. Suruh nulis status yang panjang lucu kan ya. Kayak ngobrol gitu ya kan ya. Jadi nggak beban harus lucu. Tapi kayak ngobrol gitu. Jadi lebih nggak beban. Kayaknya lucu nih. Kayaknya lucu deh kalau misalnya kita bikin audisi cerita lucu tentang mama daring gitu. Banyak kayaknya nih. Yang lo gabung. Iya, banyak. Mbak Baby HD, kalian lucu deh. Tadi ngakunya serius. Oh, ini kita terpaksa. Kita terpaksa melucu. Aslinya kita serius, swear deh. Untuk menghibur. Untuk menghibur. Ke bawah ini, ke bawah. Soalnya yang nanyanya juga aneh-aneh soalnya. Nah, tuh kata Mbak Meiti, Mbak Imua, itu bisa jadi judul buku tuh. Daring atau darting. Kan ini sudah memancing ide buat emak-emak untuk nulis gitu. Daring atau darting gitu. Nanti kita buka kelas pelatihan Dewi ya. Nah, itu sekalian nih, ini sekalian karena ini kayaknya banyak yang tertarik untuk nulis cerita komedi. Sekalian deh kira-kira kalau misalnya yang pengen serius, ini benar biar teman-teman juga ada jalurnya. Ayo deh, kira-kira gimana deh? Sekalian deh promosiin deh. Promosi ya. Sekalian jadi biar mereka tahu gitu, jalurnya mereka nggak hanya asal gini, tapi mereka ada teori-teorinya, ada latihannya. Ya, ini gara-gara banyak gimana sih nulis cerita komedi gitu atau cerita anak. Akhirnya gara-gara gabut di rumah kan, akhirnya bikinlah
namanya Ruang Aksara di IG. Jadi bikin kelas kecil-kecilan gitu deh. Khusus komedi ya? Jadi kalau yang nanti tanggal 14-15 tuh itu komedi. Jadi kita belajar bikin komedi, cerita komedi. Jadi, ini emak-emak bukan mama semuanya, teman-teman yang mau serius nih, serius mau belajar cerita komedi, bisa ikutan di Ruang Aksara Dew ya. Ruang Aksara di Instagram ini ya, kontaknya atau di bukan di bawah, nggak ada teksnya soalnya running teksnya. Di Ruang Aksara. Di Ruang Aksara bisa di Instagram ya. IG Ruang Aksaraku. Ruang Aksaraku. Nah, itu ada infonya. Itu nanti tanggal 14, 15, 16. Iya, 14-15. Jadi nanti sekalian praktek. Nah, 14-15 ya, itu berarti minggu depan. Jadi kalau teman-teman mau gabung, mau latihan serius, karena penulis komedi itu banyak atau dikit, Del? Nanya deh. Di Indonesia. Iya kan ya. Di sini cuma berdua, Kang Iwo sama aku. Dikit ya. Jadi peluang masih banyak ya, masih gede ya. Iya, dan bisa nulis di mana aja gitu. Mungkin kita nulis di macam apa? Bikin novel online tuh Kang ya sekarang kan. Ada buku, ada Storytel, di Wattpad. Terus banyak lah ya. Penerbitan buku cetak belum, ya kita bisa nulis yang kayak aplikasi novel online. Dan jangan salah untuk cerita komedi juga memang sangat-sangat dibutuhkan oleh banyak penerbit, karena ini kalau saya nih salah dibilang, ayo mana naskahnya lagi, novel komedi lagi, naskah lagi. Saya bilang aduh gitu kan, saya lagi malas lagi semuk gitu. Jadi mereka mintanya karena saya taunya penulis komedi kan. Kalau kita karena udah brandingnya udah komedi gitu. Jadi mintanya ada lagi nggak naskah komedi? Ada lagi naskah komedi. Diminta. Jadi teman-teman kalau misalnya memang punya naskah, memang punya ada bakat mau nyoba di komedi, itu peluangnya masih sangat besar karena saingannya dikit. Saingannya dikit, sementara peluangnya. Ada Boim, Irfan Akila ya banyak kalau di masih bisa dihitung lah ya. Masih bisa dihitung untuk penulis komedi. Ya Mas Boim gitu kan. Hilman kan udah lama nggak turun karena banyak di ini ya di TV ya. Siapa? Ini Ceko. Terus Ceko juga sekarang sudah di skenario kan. Udah jarang. Kemudian Raditya Dika udah banyak di komikanya, dia kan di film, jadi memang nulisnya udah jarang. Jadi inilah kesempatan kita. Ayo kita ambil. Kita. Nah, ini kayak kata Mbak Imo, betul. Mas Boim Lebon, juga Ivan Alkila juga sama itu, masih satu geng. Satu geng kita. Oke. Ini mana ini? Ya juga cerita komedi meningkatkan imun. Nah, benar. Sekarang benar. Banyak yang ini, jadi cocok bikin ini. Cocok bikin cerita komedi. Nah, ini baru-baru ini. Ini Mas Ali nih, kalau nulis cerita komedi harus ada ciri khasnya nggak, Kak? Ayo Kak Dede, katanya ini Mas Ali nih. Harus ada ciri khasnya nggak? Iya, tapi kalau misalnya pas kita nulis kayaknya nggak kelihatan ya Kang. Tapi orang yang baca biasanya, ini tulisannya Kang Iwo, ini tulisannya Dede walaupun sama-sama cerita lucu. Ini tulisannya Kang Boim. Iya, biasa kelihatan ya, tapi kadang kita nggak nyadar juga. Oh gitu. Malah nggak ngerti gitu. Biasanya yang bisanya pembaca kayaknya. Jadi ciri khas penulis itu biasanya ketahuannya sama pembaca ya. Kita mah asal nulis gitu. Tapi kalau ciri khas tulisan itu sendiri atau cerita itu sendiri, kayaknya kalau misalnya Dede ciri khasnya di ciri khas tokohnya, yang anak kos dulu series itu dijelaskan anak kos gitu, cerita tentang anak kos, semua tentang kuliah gitu segala macam. Gitu. Kalau saya yang Tulalit, tokohnya ya Tulalit semua gitu, rata-rata gitu. Jadi ciri khas ada, cuma biasanya kita tidak membuat khusus, Dewi ya. Itu udah muncul sendiri biasanya. Kayak Bang Boim biasanya kan yang Islami gitu komentarnya.
di Islami dan kemudian di perkampungan Betawi biasanya Mas Boim ya. Bahasa nyablak-nyablak. Nah itu udah biasanya udah kalau misalnya kita udah biasa baca, oh ini Mas Boim tuh kayak gini, kayak Hilman juga, Hilman udah tahu lah ya, Hilman kayak lupus itu pasti genrenya kayak gitu terus. Irfan Akila juga sama, biasanya dia di pesantren gitu kan ininya. Jadi macam-macam ya. Macamnya Mas Ali ya, terima kasih. Mas Imul, wah ada tukang bakso lewat, kedengaran tok-tok-toknya. Ini pintunya kebuka soalnya. Jadi lapar sama. Jadi pengen bakso. Ini terima kasih juga banyak yang sudah masuk. Ada Agung Han, ada Hapsari, Madu kemarin. Oh, Irfan ini. Baru aja disebut udah nongol orangnya. Ini Mbak Yemima, ada rekomendasi novel romance nggak Kak Dedeo? Tapi jangan yang mainstream. Nah, rekomendasi novel romance katanya. Ada rekomendasi nggak menurut Dedeo? Oh ya Kak. Banyak sih sebenarnya. Bingung. Cara satu-satunya adalah coba baca di Goodreads. Buka Goodreads dan cari romance. Ada nilainya ya, ada bintangnya, bisa ada review-reviewnya. Ini Mbak Meiti nih, sejak patah hati dulu aku susah nulis yang ringan dan ada bodor-bodornya. Gimana cara ngebalikin mood? Sejak patah hati nih, Pak, patah hati. Iya. Jadi moodnya hilang. Itu malah bisa ini ya, tulis aja cerita patah hatinya, tapi mungkin apa yang lucu dari situ bisa digali kan, dari cerita sedih menjadi bisa kan. Jadi gimana sih? Ternyata setelah putus gimana gitu. Bisa lagi. Kalau nggak juga baca-baca novel komedi yang ada ya. Untuk mood ya. Jadi biar kalau misalnya awalnya satu buku pertama nggak bisa ketawa gitu kan karena moodnya masih jelek, siapa tuh buku kedua udah kepancing gitu kan. Gitu Mei. Baca-baca buku komedi. Beli buku saya. Promosi lagi ujungnya emaknya marah lagi nih, ibu promosi katanya. Promosi mulu. Nih. Lagi diskon tuh 50%. Ayo. Kasihan banget ya. Nah, ini maknya nih, Dew. Anak Kos Dodo itu based on true story kayak Laskar Pelangi ya, Dew. Artinya tokohnya ada, tapi ambil segmen yang lucu-lucunya. Iya. Jadi based on true story tapi dilebay. Ya. Sekali lagi, Mak, lebay. Penting. Jadi ya itu soalnya saya sempat lihat di ini dulu kan ada reuni ya, reuni tokoh-tokoh itu ya yang anak kos dulu ya. Oh ini si ini, oh ini sini, oh ini sini gitu. Ternyata memang orangnya ada gitu. Jadi itulah salah satu fungsinya teman. Teman-teman kalau punya teman, jadikanlah tokoh cerita. Bikinlah gengnya jadi sebuah cerita, satu seri malah. Tolong jadikan aku temanmu. Biar dapat ide banyak. Nah, itu dia. Ada Igiu, terima kasih punten telat tenanan Kang, hatur nuhun. Ini banyak banget nih yang masuk. Ini teman blog ya kan? Sama. Teman-teman blog fan semua enak. Teman blog fan iya nih. Nah ini Alamanda bisa nggak bikin cerita komedi dari kisah horor, misalnya Caki? Oh udah dibilangin tadi sama Dedeo ya, bisa. Dedeo juga nulis yang tadi Dedeo. Nah itu anak kos Dedeo horor itu, seri horor. Jadi bisa komedi. Ini bukunya masih beredar nggak Dedeo? Enggak sih, tapi aku masih ada stoknya. Ada stok. Nah ini kalau ada yang mau, ini jualan lagi nih. Hubungi kita Dedeo. Ini buku-bukunya yang anak kos Dedeo ini. Kalau bisa buat referensi, misalnya yang horor tadi, yang horor lucu, itu alamatnya bisa ya hubungi ke Dedeo ya kalau misalnya tertarik mau beli. Atau kalau nggak juga di toko online biasanya ya, di marketplace ya, biasanya ada ya. Oke, waktu kita ada 5 menit lagi. Tersisa 5 menit kita masih bacakan pertanyaan. Ini Kang Igiu sehat-sehat, Akang Teteh hatur nuhun Kang Igiu, kumaha damang. Terakhir ketemu di Tasik ya ikutan kelas inspirasi. Jadi pancakaki ini.
Bisa 5 menit lagi. Nah ini Mas Purwoko, ini temennya maknya kayaknya. Bikin cerita humor pakai nama Bibah dan Zen katanya. Jadi mau nggak, berani nggak? Apa gimana? Itu bikin ini tokoh humor katanya, tapi kan namanya Bibah sama Zen. Ini ngeledek maknya. Asal nggak bawa ini bayar royalti ya. takut bentar royalti nantinya. Ada Mbak Mas Taufan Epras. Terima kasih Mas Taufan. Ini Mas Tep nih. Mas Tep, terima kasih. Ini emaknya juga kenal ternyata. Cerpenis ya. Oh, dia mah segala bisa. Segala serabutan. Banyak penulis idola gabung. Alhamdulillah. Kita yang jadi minder ini kalau pada gabung. Ini jadi mudah-mudahan sudah ada pertanyaan, sudah nggak ada yang kelewat ya, sudah kita bacakan. Ini kalau ada yang kelewat mohon maaf karena waktunya juga sudah sedikit lagi, masih 5 menit sih, masih 5 menit. Kira-kira nah ini pesan-pesan terakhir deh, yang untuk yang mau nulis cerita komedi. Tadi kan banyak yang kayaknya yang tertarik nih. Sementara ini mereka biasanya jalurnya ada ya di cerita anak, ada yang cerita remaja, gitu, cerita serius lah, bukan komedi. Kalau misalnya ada tips-tipsnya mau nulis cerita komedi, ini penyemangatnya gimana nih? Iya, pokoknya kalau ada ide cerita lucu itu dikumpulin. Nanti mulai tulis kira-kira yang mana yang mau ditulis dulu. Kumpulin bahan-bahan, cerita-cerita, nguping-nguping di medsos gitu. Jadi banyak sih sebenarnya ya. Jadi mulai aja pokoknya mulai. Nggak usah dipikirin garing apa enggak. Nah, gitu. Jadi seperti yang kita bilang tadi ya, kita harus proses ya, Dew. Jadi seperti halnya nulis yang lain pun kita nggak bisa langsung instan. Misalnya pengen cerita lucu langsung lucu, ya nggak bisa juga. Kita juga dulu garing dulu gitu. Garing dulu, ditolak dulu, garing balikin lagi naskahnya gitu kan. Ya kita kan kalau anak kita pengen bisa ya kita belajar gitu kan, nulis lagi. Kalau misalnya garing basahin lagi, garing basahin lagi. Pokoknya sampai basah aja, jangan sampai garing. Itu nah sampai ketemu nanti basahnya tuh di mana gitu. Yang jelas ini tips utama dari Dedeu itu adalah nulis komedi itu harus lebay. Teman-teman tolonglah dilebay-lebaykan. Jadi kalau punya cerita dikit lebaykan gitu kan. Dilebaikan. Itu biasanya yang lebay itu justru orang Indonesia tuh senang yang lebay deh ya. Jadi tolong dilebay-lebaykan atau diperbuas lah istilahnya. Dibumbuin ini, bumbuin itu gitu kan. Pokoknya jadi sesuatu yang memang menarik. Jadinya menarik untuk dibaca dan jadinya lucu. Oh, ini ada Mbak Imul nih. Setelah nulis naskah cerita lucu, apakah dibutuhkan first reader? Serunya sih minta tolong pembaca yang serius ya. Jadi begitu dia ketawa berarti ceritanya lucu. Nah ini Dedeu tadi bilang perlu ya first reader ya. Jadi setelah kita baca, kadang kita sendiri ketawa nggak gitu. Kan kadang ini tulisanku garing, nanti kita bisa edit. Nanti itu baru pembaca yang lain siapa gitu kan, teman, saudara, coba gitu. Nah itu berarti Mbak Imo first reader itu perlu ya, first reader perlu biar kadang-kadang kalau misalnya kalau kita kan karena kita sudah tahu ceritanya, kita sudah nulis, kita sudah membaca, jadi kadang-kadang menurut kita garing, padahal belum tentu menurut pembaca kan. Sifat itu ternyata setelah dibaca orang lucu gitu. Padahal kita kan udah bosen baca lagi udah hilang gitu kan unsur lucunya. Jadi first reader itu fungsinya itu. Jadi setelah dibaca ternyata ketawa bagus. Kalau misalnya ternyata dia ngikik itu lucunya lumayan nih setengah gitu. Nah itu berarti kan coba polis lagi biar ngikiknya jadi ngakak gitu. Oke, itu mudah-mudahan masih 2 menit lagi. Udah teriak nih. Udah teriak lagi 1 menit nih, 1 menit lagi. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, intinya kalau misalnya mau jadi penulis komedi seperti dibilang Dedeu tadi, peluangnya masih banyak. Penulis komedi di Indonesia itu masih kurang. Yang jelas tetap semangat. Garing tidak garing, tulislah. Kata Dedeu, kumpulin cerita lucunya. Ingat, membuat status di Facebook itu sudah pada lucu. Jadi teman-teman sudah bisa menjadi penulis komedi sebenarnya. Tinggal statusnya diperpanjang, perpanjang, jadilah satu buku. Itu ya.
Oke, terima kasih banyak Mbak Yumu, terima kasih Maknya dan semua teman-teman yang sudah gabung, terima kasih. Dede juga terima kasih waktunya sudah bergabung dengan Ngoblog malam hari ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Kita berjumpa lagi minggu depan di acara Ngoblog yang lain dengan tema-tema yang lain. Ikuti terus akun Instagramnya Blogpom. Sampai ketemu di Ngoblog ke-15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.